Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi sama Mbak Agi ya. Kalau sama saya kan masih terus ketemu lah ya. Yang paling banyak ditunggu pasti Mbak Agi ya. Kembali berjumpa dengan kami dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita masih terus. Alhamdulillah bersama kami, saya Harus Arif. Dan saya Gipita, senang sekali menjumpai Anda kembali. Hari ini adalah hari Senin dan kita harus Yes. terus semangat. Iya, ya. Dan hari ini sangat penting Mbak Agi karena proses persidangan di Mahkamah Konstitusi kan setelah kemarin sempat libur selama tiga hari ya karena hari Jumat itu hari libur juga long weekend ini mulai lagi berjalan persidangannya dan memasuki apa ya momen yang menarik karena ini menampilkan para saksi ahli dan juga para saksi-saksi itu jadi ini saya kira banyak ditunggu oleh publik. Nah karena kan dari sini kemudian kita bisa kalau kemarin kan dipersoalkan oleh tim pengacara paslon 02 bahwa tim paslon 01 dan 03 itu cuma omon-omon aja kan begitu ya. Tapi kan Ya, memang kemudian dijawab oleh Ari Suamir ya kan memang pada waktu itu kan baru baru apa ya pendahuluan lah ya baru pengajuan permohonan dan sebagainya baru nanti detailnya masuk masuk di sini dan benar betul. Mbak memang sangat menarik. Saya jujur aja agak sangat terkejut ada satu saksi ahli yang dihadirkan dan tokoh ini saya lihat di media kayaknya belum pernah pernah muncul begitu ya. Kalau yang tokoh-tokoh lain seperti seperti Antoni Budiawan, terus kemudian Iya. Basri, Faisal Basri dan sebagainya kan sudah sering kita ingat pendapatnya. Ada satu saksi namanya saya pikir tadinya bule, namanya Fit Andrison, Andrison. Mohon maaf kalau salah namanya karena memang namanya juga salah. Ternyata bukan dan saya kemudian ternyata dia mengungkapkan fakta-fakta yang sangat menarik karena dia rupanya meneliti. Nah, ini yang saya kira tidak dilakukan oleh Pak lembaga survei-survei lain dampak dari bansos dan juga cawe-cawenya Jokowi terhadap elektabilitas suaranya Prabowo. Nah, Iya. itu dia menyebutnya begitu ya. Nah, menyebutnya Prabowo gitu. Namanya tadi itu Fit Adrison ya. Saya salah kalau nggak. Jadi saya lihat ini kelihatannya disiplinnya ekonometri. Saya cek di daftarnya pengajar UI ternyata dia memang pengajar FEUI begitu. Ini datanya menarik. Nanti kita akan tampilkan karena disampai pada kesimpulan tanpa cawe-cawe Jokowi dan bansos itu sebenarnya elektabilitasnya Prabowo itu hanya 42,38%. Dia menyebutnya eksak seperti itu. Artinya sebenarnya dua putaran lah gitu pemilu ini, pilpres ini. Jadi nanti kita akan simak apa argumennya, argumentasi dan bagaimana dia cara memperoleh angka itu ya Mbak Agi ya. Oke, iya iya. Ini menarik banget ya Mas Hersu, karena hari ini memang dari tim 01 Amin, ini adalah harinya Amin begitu ya. Sementara yang esok-esok itu dari yang termohon, terus kemudian juga dari Bawaslu dan sebagainya. Jadi hari ini rencananya apa sudah kita tapping ini siang hari ya, jadi belum selesai nih teman-teman. Dan kita baru bisa mengikuti beberapa ahli begitu ya yang sudah tampil. Dan hari ini itu ada 7 ahli dan 11 saksi kalau tidak salah ya Mas Hersu yang Ya. ditampilkan oleh tim 01 begitu. Dan yang dikatakan oleh Mas Hersu tadi memang menarik sekali karena ekonometrika itu adalah sesuatu disiplin ilmu yang mungkin kalau kita tidak apa banyak membaca kita tidak tahu apa itu ekonometrika gitu ya. Tapi kalau seandainya kita ini memang bagus sekali kalau seandainya dia menghadirkan apa data seperti itu karena ekonometrika adalah sebuah cabang ilmu ekonomi yang menggabungkan teori ekonomi dengan matematika dan statistika begitu, yaitu dengan tujuan menyelidiki fenomena empiris berdasarkan hubungan variabel ekonomi yang dibangun dari teori ekonomi. Jadi ini cukup berbeda karena penuh dengan matematika dan statistika dan kita tahu kalau yang namanya data statistika itu sulit untuk dibantah karena itu adalah faktual biasanya. Ya, saya lihat memang agak kesulitan para saksi untuk terutama dari yang termohon maupun yang terkait gitu ya. Maksudnya termohon dari KPU dan kemudian yang dari terkait itu dari tim paslon 02 begitu ya. Dan ini memang orang-orang yang jago ekonomi apa sorry Ekonometrika. ekonomi metrika susah nih kebetulan bahasa nyebutnya aja saya susah apalagi nih. Ya. Ini memang ilmunya ini orang jago-jago lah yang biasanya yang mendalami soal ini ya Mbak Agi ya. Tadi kuat di matematika dan statistiknya Mbak Agi ya.
Betul betul sekali. Jadi ini memang kita melihat seorang ahli ekonomi saja sudah luar biasa ya, apalagi kalau Mhm. dia menjadi pakar ekonomi begitu, mendalami betul dan kemudian ahli statistika itu juga luar biasa Mas Ya, Hersul ya, itu, hanya yang, di kampus-kampus itu dengan, nilai tertentu begitu ya yang biasanya bisa masuk jurusan statistika. Karena saya melihat di universitas tempat saya belajar juga demikian begitu. Nah ini dia menggabungkan keduanya, ilmu ekonomi dan ilmu statistika, sehingga seringkali data mereka memang tidak terbantahkan begitu. ya, ini mengejutkan. Saya baru mendapatkan fakta tadi, kok kenapa kemana saja nih manusia ini? Gitu saya coba. Oke, nanti kita kita akan bahas dan kita saksikan lebih lengkap ya, Mbak Agi. Tapi di luar soal itu saya kira soal apa lagi, Mbak Agi yang menarik untuk kita bahas? Mungkin kunjungan Pak Prabowo ke Cina ya, Mas Wisnu, itu Betul. menarik sekali. Betul betul, itu menarik saya kira ya. Orang mungkin, sejenak kemarin saya amati banyak sebentar, terkejut sebentar gitu Iya, melihat Pak Prabowo, tapi kemudian ketika mereka menyadari dampak dari kunjungan Pak Prabowo yang sampai sekarang ini kan notabene belum ditetapkan sebagai presiden, mhm, secara resmi jadi presiden dan kemudian memilih kunjungan pertamanya ke Cina iya. itu kita sudah langsung dapat gambaran seperti apa masa depan Indonesia itu di tangan pemerintah Pak Prabowo nanti, kan gitu ya, Mbak Agi. Ini kita penting kita bahas, Mbak Agi. Iya ya, betul sekali Mas Hersu, karena ini memperlihatkan, bahwa Pak Prabowo sepertinya memang akan komit untuk melanjutkan kerjasama dan dekat dengan Cina begitu, Ya, seperti kebijakan di masa Pak Jokowi dan di yes, mana, dari Cina ini kalau di dalam negeri itu banyak sekali Mas Hersu, investasi Cina itu yang dimasalahkan adalah soal tenaga kerja ya, Cina begitu yang ternyata banyak yang berkualitas rendah dan juga soal lingkungan. Nanti bisa kita bahas lebih lanjut. betul, iya. Belum Mhm, lagi ke soal sentimen ya, sentimen, terhadap, Cina itu ya di dalam mhm, negeri. Kita ini kan laten di Indonesia itu ya, sentimen Cina itu. Kalau sebelumnya itu kalau isu-isu yang lama itu berkaitan dengan komunisme dulu di masa lalu, yang sekarang mungkin buat anak-anak sekarang yang tidak lagi apa, punya kedekatan persoalan dengan komunisme itu mhm. persoalan, masa depan mereka yang dirampas oleh tenaga kerja Cina. Itu yang justru itu isu sensitif, terutama di Mhm, daerah-daerah yang sekarang menjadi tambang nikel ya, Mbak Agi ya. Itu kan iya, soal itu jadi isu yang sangat sensitif dan, iya. tentu, kenapa Pak Prabowo memilih kunjungan pertamanya ke sana bahkan sebelum dia Mhm. dilantik menjadi presiden pun itu saya kira, sangat menarik untuk kita bahas. Iya Oke, iya, Mas Hersu, mungkin kita bisa tambahkan nanti kita kaitkan juga bagaimana isu sensitif yang dikatakan oleh Mas Hersu itu kalau kita perhatikan pada hari Jumat dan pada hari Sabtu pekan yang lalu itu trending topik, Yaman. Saya sendiri heran, kenapa Yaman? Apakah Yaman mmm, karena, apa namanya, pembelaannya terhadap Palestina dan sebagainya? Ternyata enggak, ternyata itu adalah isu di dalam negeri, di mana itu menjadi trending topik karena selama ini memang, dari pihak, 02 gitu ya, pendukung 02 dan juga mungkin dari, etnis Cina yang ada di Indonesia ketika mereka melakukan war gitu atau perang di medsos dengan 01, 03 terutama dengan 01 itu sering mengaitkan dengan Yaman dan mereka sering mengusik sana pergi ke Yaman atau apabila menemui keturunan dari Arab gitu ya apalagi Anies Baswedan dianggap sebagai keturunan dari Arab dan itu dari Yaman mereka menganggapnya demikian begitu kemudian seringkali diusir-usir ke Yaman. Nah ini hubungannya dengan Helena Lim dan juga Harvey Muiz gitu yaitu mmm, koruptor yang bersama dengan kelompoknya itu mengkorupsi sebesar 271 triliun begitu dan itu sangat-sangat viral di pekan lalu. Itu mereka di medsos itu menjadi trending topik Mas Hersu karena tapi berupa sindiran ya, berupa sindiran tapi sangat-sangat penohok yaitu misalnya dengan oh rupanya mereka yang korupsi ini adalah orang-orang keturunan Yaman seperti itu. Sebenarnya ini cukup bisa saja ini dikategorikan misalnya oh orang mengatakan kok rasis ya, tapi sebetulnya itu adalah berupa sindiran Mas Hersu bahwa oh, oke oke. ekonomi Indonesia sangat dikuasai oleh pihak tersebut dan kemudian tambahannya nih Mas Hersu bahwa sekarang ini diputarbalikan oleh para buzzer sangat-sangat masif ini pemutarbalikannya yang ada di medsos terutama di TikTok tapi kalau mereka berusaha di X atau di Twitter itu kurang begitu berhasil tapi mereka ini kemudian menyasar bahwa ada orang yang dipilih yaitu dan kemudian yang dipilih ini juga Tom Lembong yang kita tahu Tom Lembong adalah keturunan dari Cina juga Tionghoa juga dari etnis Tionghoa dan kemudian dikatakan bahwa sebetulnya itu adalah mainan Tom Lembong jadi korupsi 271 triliun itu sebenarnya adalah mainan dari Tom Lembong yaitu dari pihak 01 Anies untuk biayai pilpresnya Anies kurang lebih demikian dan itu Ya dipercaya oleh ya. ribuan bahkan oleh jutaan. Nah, saya nggak tahu apakah ada kaitannya ya sebenarnya soal karena yang di sini kan kalau kita paling banyak disorot tentu saja karena ini selebriti, yang satunya Crazy Rich ya, yang
Ya. Muiz dan istrinya Sandra Dewi. Jangan dibalik ya, bukan Dewi Sandra ya, Sandra Dewi kan gitu. Dan kalau Helena Riz ini kan popularitasnya karena dia suka flexing aja ya, bukan dia sebenarnya nggak punya dalam dunia hiburan dia bukan siapa-siapa kan gitu ya, cuman Crazy Rich yang banyak flexing gitu, jadi dia jadi populer kan gitu ya. Saya nggak tahu apa kaitannya karena kemudian kok beredar video-video ketika Sandra Dewi itu mengacungkan tangan dua jari gitu dan kemudian diasosiasikan itu sebagai pendukung paslon 02. Saya nggak tahu apakah ada kaitannya atau tidak, tapi di media sosial narasinya seperti itu gitu. Iya, iya, betul sekali. Dan kemudian juga ada yang menarasikan bahwa hasil temuan dari PPATK, Mas Efsu masih ingat, tapi temuannya itu hanya sekitar 1 triliun atau beberapa triliun. Dia mengatakan bahwa hasil-hasil dari kejahatan lingkungan itu mengalir ke partai-partai. Mas Efsu masih ingat pada tahun yang lalu Ya. itu ada temuan semacam itu dari PPATK. Dan kemudian itu seperti temuannya itu kok tidak diselidiki lebih lanjut begitu. Dan mengalirnya ke partai mana? Itu kayak menjadi pertanyaan, Mas Hersu. Kemudian orang melihat bahwa ada partai yang besar memiliki dana besar untuk melakukan kampanye pilpres dan sebagainya, untuk melakukan kampanye partainya, untuk menaikkan elektabilitas dari caleg-calegnya dan sebagainya. Nah, sampai sekarang ini masih menjadi pertanyaan karena tidak hanya sekali dari PPATK, Irfan Yustiavandana, ketua PPATK itu mengatakan demikian, tapi kita juga mendengar bahwa Irfan ini mengalami intimidasi, mengalami banyak intimidasi, serangan apa dan sebagainya. Sehingga kita kemudian apakah karena itu sehingga kejahatan lingkungan yang mengalir ke partai-partai ini tidak diselidiki lebih lanjut? Kalau diselidiki lebih lanjut tentunya akan tampak di permukaan. Kita tidak mendengar sampai saat ini, Mas Hersu. Dan masih ada satu lagi berkaitan dengan Helena Lim dan juga Harvey Muiz ini. Kemudian netizen itu ingat kembali pada peristiwa 2 tahun yang lalu, Mas Hersu, tahun 2022 di mana Ibu Sri Mulyani ketika itu Menteri Keuangan melakukan ungkapan kepada media gitu ya, dia memberitahukan ketika itu ada sebuah jumpa pers dan dia mengatakan bahwa ada orang kaya begitulah, crazy rich itu yang kemudian membelikan anaknya itu sebuah pesawat jet begitu, sebuah pesawat jet, dan padahal itu anak 2 tahun loh, 2 tahun itu ulang tahunnya hadiahnya adalah pesawat jet begitu kata Ibu Sri Mulyani. Ketika itu kita bertanya-tanya siapa ini yang dimaksud gitu, karena memang tidak di-upload begitu ya, tapi kemudian ada sebuah akun namanya Benyamin siapa begitu ya, rupanya ini merupakan kerabat atau mungkin keluarga atau sahabat dari keluarga Dewi Sandra Dewi, saya hampir salah ini menyebutnya, Sandra Dewi dan juga Harvey Muiz, yang kemudian mengunggah bagaimana pesawat yang menjadi hadiah itu tiba di Halim Perdana Kusuma dan kemudian diberkati oleh seorang pendeta begitu ya, dan itu kemudian rame dan dikomentari juga oleh Sandra Dewi begitu ya, dikomentari oleh Sandra Dewi, terima kasih karena telah ikut memberkati, telah ikut mendoakan pesawat tersebut, dan pesawat itu adalah hadiah untuk anaknya tersebut. Ini memang crazy rich yang luar biasa. Jadi kalau kita melihat ini baru muncul pada tahun ini, sebetulnya Ibu Sri Mulyani sebetulnya sudah tahu mungkin dari Ya. sejak Dan yang lalu. begitu tahu bahwa sumbernya dari mana ya kita bilang itu bukan crazy rich tapi betul-betul crazy kan gitu ya. Sebetulnya crazy, betul. Tapi kemudian dia tidak cukup dengan kekayaan yang dia miliki dengan keluarga konglomerat tersebut, tapi kemudian dia melakukan sesuatu hal yang benar-benar crazy sekarang ini. Ya, oke. Saya kira topik itu cukup menarik ya. Kita mulai dari Mahkamah Konstitusi ya, Mbak. Karena belakangan ini kan banyak sekali orang yang sebenarnya gimana ya, melihat Mahkamah Konstitusi itu mixed feeling gitu ya melihatnya ya. Karena di satu sisi mereka sebenarnya sudah tidak punya harapan terhadap Mahkamah Konstitusi, Iya. tapi di sisi lain mereka melihat bahwa satu-satunya harapan sekarang itu Mahkamah Konstitusi itu setelah kemudian hak angket ini jelas kelihatannya bakal menguap gitu ya. Kenapa? Karena dari pernyataannya Puan Maharani yang lama menghilang ke luar negeri, tiba-tiba ketika pulang dia mesti menyatakan bahwa tidak ada instruksi PDIP berkaitan dengan hak angket. Dari situ kan kemudian ya sebenarnya kita sudah bisa menyimpulkan nggak akan terjadi hak angket, karena kalau dengan tanpa PDI apalagi kemudian Nasdem juga sudah bertemu dengan Prabowo, yang tinggal PKS dan PKB, apalagi kemudian ada isu juga PKB sudah bertemu juga dengan Prabowo. Jadi selesai sebenarnya soal hak angket itu gitu. Walaupun kita sebenarnya sudah menduga sejak awal ketika tiba-tiba waktu pembukaan paripurna perdana untuk sidang perdana untuk pada tahun ini di DPR Puan memilih pergi ke luar negeri kan, itu dari situ aja walaupun katanya hadir dalam sebuah forum di
di parlemen dunia Yes. perempuan ya. Mhm. Tapi tetap aja ya itu sinyal yang masuk lebih penting soal itu ketimbang yang terjadi di dalam negeri. Dari situ sebenarnya kita sudah tahu. Nah, sekarang tapi orang kemudian berharap yang terjadi di Mahkamah Konstitusi gitu. Apalagi kemudian banyak pakar juga yang menduga-duga komposisinya sekarang atau konfigurasinya hakim sekarang ini peluang untuk memenangkan gugatan itu sangat sangat besar. Jadi tergantung bagaimana tim hukum paslon 01 dan 03 itu membangun basis argumentasi dan juga menghadirkan saksi-saksi ahlinya dan saksi-saksi yang lain kan gitu ya. Nah, hari ini saya kira memang seperti Anda sebutkan tadi, kita sampai siang hari yang menjadi saksi yang saya mencatat ada 3 orang setidaknya sampai sebelum makan siang itu ya, yang cukup menarik dan itu berkaitan dengan bansos langsung. Itu ya tadi saya sebut Fit Adriano, saya namanya Fit Edrison ya, Fit seperti. Edrison ya, Fit Edrison, kemudian Faisal Basri, ini kita sudah hafal seperti apa gayanya, dan kemudian dengan Antoni Budiawan yang juga ekonom juga, dan ini semua menyoroti soal bansos dan kemenangan dari pasangan 01 dan pasangan 02 begitu ya Mbak. Tapi saya mungkin ingin kita ngajak untuk melihat kesaksian dari Fit Edrison tadi Mbak. Oke. Nah ini saya berusaha untuk mengkalkulasi berapa dampaknya dengan memperhitungkan ya berapa total DPT per provinsi, terus kemudian berapa tambahan suara akibat dukungan dalam tanda kutip ya, presiden dan bansos, maka diestimasi jadi diboleh perhitungan sekitar ada tambahan 26 juta suara untuk paslon 02. Jika kita lihat total perolehan paslon 02 itu 96, ya, jika kita keluarkan itu maka kira-kira ya perolehan suara dari paslon 02 ada 42%, 42,38, dan saya melihat ternyata dekat dengan hasil survei Carta Politika awal Januari yang dilakukan sekitar 4 sampai 11 Januari. Jadi dekat. Terakhir, sebagai akademisi izinkan saya untuk memberikan masukan untuk ke depan. Satu, bahwa hasil pemaparan ini bukan berarti bahwa pemerintah tidak boleh untuk menggunakan bansos. Justru pemerintah harus memberikan bansos sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat yang membutuhkan. Namun karena dana bansos itu berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat, ya, maka diperlukan peraturan yang bisa mengurangi potensi penyalahgunaan bansos untuk meningkatkan perolehan suara petahana atau kandidat yang didukung oleh petahana. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ya Mbak ya, karena dia sampai kesimpulan dia angka loh ini, jadi kayak semacam survei juga lah yang menyebutkan bahwa angkanya sekian. Kalau di situ katanya Prabowo itu angkanya 42,38%, dan dia mengutip tadi kan itu angka itu dekat dengan publikasi yang dilakukan oleh Carta Politika. Kita tahu Carta Politika ini kan sebelumnya membantu Ganjar Pranowo, dulunya mendukung Pak Jokowi, mendukung rehatnya Pak Jokowi, kemudian belakangan pada Pilpres kemarin itu mendukung Ganjar Pranowo, tapi kelihatannya ketika dia banyak mengalami bulian, bahkan mungkin tekanan, terus menghilang kan ya, tidak lagi aktif dari media sosial pendirinya itu si Yunarto Wijaya itu kan itu. Jadi ya kita tidak tahu itu survei yang mana yang dimaksud, tetapi saya kira mungkin dalam kasus sekarang ini survei-surveinya Carta mungkin karena dia lebih tidak lagi bersama dengan Pak Jokowi, mungkin bisa lebih dipercaya begitu surveinya. Iya ya, kita sepertinya seperti itu Mas Irsu kalau saya mengamati dari Toto ini ya, Yunarto Wijaya ini, karena sekarang dia sudah mulai aktif lagi. Jadi sebelumnya dia pamit kan begitu. Karena memang Pak, kenapa? Mungkin orang bertanya-tanya, dia sangat jokower begitu ya kalau orang melihat, karena sebelumnya dia juga pada pemilu pilkada pada tahun 2016-2017 ini orang yang sangat dekat dengan Ahok ya. Dan bahkan kita masih ingat begitu ketika ada aksi sangat besar di Jakarta begitu 4/11 atau apa itu ketika belum 212 begitu ya. Itu kemudian dia melihat di sebuah ruangan di apartemen sepertinya begitu bersama dengan ada orang
datang juga dari PDIP, tapi ada Yunarto Wijaya, ada Ahok, dan kemudian mereka melihat aksi itu dari jendela tersebut dan melihat itu dari televisi yang mereka siarkan ketika itu ada siaran langsung begitu. Jadi ketika sesudah selesai pilkada itu dia cenderung kepada lebih dekat kepada Pak Jokowi begitu ya, survei-surveinya selalu memenangkan begitu, walaupun surveinya bukan lagi kemenangan untuk Pilpres tapi untuk yang ini. Dan kemudian 2019 tentu saja survei untuk Pilpres. Tapi kenapa dia tidak kemudian ikut Pak Jokowi untuk mengendorse 02? Kita ingat Mas Hersu ini memang dia memiliki masalah dengan Pak Prabowo begitu ya. Jadi ketika itu dia merasa ada ancaman begitulah, dia merasa ancaman, bahkan dalam tanda kutip itu semacam ancaman pembunuhan yang mengancam nyawanya padahal dia memiliki anak kecil apa dan sebagainya. Kalau saya ingatnya kejadian seperti itu, sehingga mungkin dia bertahan di 03 yaitu untuk mendukung Ganjar dan Pak Mahfud begitu. Karena memang sebagian juga dari para Jokowi ini atau pendukung Pak Jokowi ini kan tetap bertahan di 03 walaupun Pak Jokowi sudah tidak mendukung Ganjar lagi begitu. Nah, sekarang ini setelah selesai Pilpres saya lihat dia memang sudah mulai aktif lagi Mas Hersu. Dan seperti kata Mas Hersu ya, kita berharap ya survei-survei akan seperti ini begitu ya. Jadi akan yang tadinya kita ngelihat surveinya itu kita bisa curiga begitu karena adanya keberpihakan pribadi dari si pemilik survei, dari ownernya. Nah, sekarang akan kita bisa berharap untuk bisa mempercayai survei dari Carta Politika ini begitu kan. Dan tergantung siapa yang didukung nanti. Iya, betul. Tapi kita melihat seperti misalnya tadi nilainya hampir sekitar 43% ya Mas Hersu. Kalau tidak salah nilai itu, angka itu juga disebutkan oleh survei dari luar, dari Australia kalau tidak salah. Kita pernah kontenkan itu juga. Oh, Uting Research ya? Ya, Uting Research itu. Jadi sepertinya ya kita bisa agak lebih percaya lah, kita lebih percaya pada survei tersebut. Apalagi ini dikatakan oleh ahli ekonometri begitu kan. Ekonometri itu, orang ekonometri itu biasanya banyak melakukan penelitian. Jadi mungkin kalau Mas Hersu lihat ini kemana nih orang selama ini, mungkin dia meneliti terus Mas Hersu, baru hasil penelitiannya digunakan oleh yang lain gitu. Ya, kalau lihat tadi penampilannya cool apa dia, dan dia tidak ada upaya untuk semacam memberikan penekanan yang khusus. Bagi dia, gitu ya. Ya itu data aja bagi dia kan, itu ini data yang saya simpulkan semacam ini. Jadi dia siap untuk di-challenge kan seperti itu, dan dia sebelumnya juga belum menyampaikan itu, dia memberikan semacam disclaimer gitu bahwa itu dia tidak berpihak kepada siapa-siapa, yang ini dia berpihak pada keilmuan lah saya kira itu. Nah ini menarik karena tentu saja sebenarnya hal-hal semacam ini sudah bisa kita duga ya, karena kalau kita kemudian melihat yang terjadi pada belakangan akhirnya Kompas membuat survei tentang hak angket kan misalnya begitu ya, hanya 60 yang mendukung kan kecil sekali, yang menginginkan hak angket sampai 62,2%. Itu kan berarti ya mayoritas pemilih di Indonesia, atau bukan pemilih ya, mayoritas responden di Indonesia itu melihat ini ada kecurangan begitu dalam hal ini dan mendukung hak angket. Kenapa angkanya bisa jadi berbanding terbalik? Kalau sebelumnya 58% angkanya Prabowo dinyatakan 50% menang, kenapa yang mendukung hak angket sampai 62,2%? Itu kan sangat menarik, dan ada juga percakapan sebenarnya, bukan ada percakapan, pertanyaan dari hakim Mahkamah Konstitusi yakni Arief Hidayat kan, yang dia menanyakan apakah betul katanya soal perolehan suara itu sebenarnya kalau mau kita lihat yang fair itu, bahasanya kira-kira begitu, itu yang terjadi di Amerika dan di Eropa. Coba kita simak juga ya ternyata pertanyaan dari Pak Arief Hidayat itu, dan kemudian bagaimana jawaban dari Pak Fit ini ya gitu. Oke. Ya, ahli, saya tertarik ini sama dengan tadi Pak Refli juga tertarik. Ini saya orang hukum tapi tertarik dengan penjelasan Pak Adrison ini. Begini Pak Adrison kebetulan pendidikannya kan di Amerika kan. Betul. Ya, itu saya menariknya di situ. Begini, apakah betul ya, yang genuine itu suara pemilihan itu sebetulnya hasilnya yang ada di luar negeri, khususnya di Amerika dan di Eropa. Karena apa? Tidak ada bansos, tidak ada kemiskinan, relatif lebih kaya, lebih terjamin daripada mereka. Juga tingkat pendidikannya lebih baik daripada yang ada di daerah-daerah miskin. Gimana kalau menjawab itu? Terima kasih. Terima kasih yang mulia. Langsung saya jawab, iya. Ya, kenapa?
Kalau kita melihat studi yang dilakukan di cross countries, memang menunjukkan bahwa satu, political budget cycles ini terjadi baik di negara maju ataupun negara berkembang. Tapi magnitude-nya jauh lebih besar di negara berkembang atau baru melaksanakan demokrasi. Kenapa? Karena efektif. Jadi, ya, kenapa efektif? Karena biasanya di negara maju, negara berkembang, ya, atau yang baru berdemokrasi, income-nya itu lebih rendah, pendidikannya lebih rendah. Ketika negara maju, mereka income-nya sudah tinggi, ya, pendidikannya sudah tinggi, mereka punya kemampuan untuk melihat implikasi dari pilihan yang mereka buat ketika pemilu. Demikian yang mulia. Baik, Saya lanjutkan sedikit yang mulia. Dalam hal pemilu 2024, Pilpres 2024 sekarang, kita bicara orang Indonesia. Orang Indonesia yang ada di luar negeri, Amerika dan Eropa, dengan orang Indonesia yang ada di dalam negeri, khususnya data-data yang daerah-daerah miskin, itu kan berbeda hasilnya. Apakah ini intervensi bansos, intervensi yang lain-lain sangat berpengaruh pada tingkat pendidikan dan juga tingkat kemiskinan? Terima kasih. Dalam analisis saya, luar negeri tidak dimasukkan. Kenapa? Untuk memasukkan data tersebut, kita harus punya explanatory variable, variabel penjelasnya, yaitu pertumbuhan ekonomi, ya, kemiskinan, sama pengangguran. Karena voters itu berada di banyak negara, maka kita tidak bisa mengambil proksi terkait dengan pertumbuhan ekonomi di daerah di mana pemilih luar negeri itu berada. Jadi, itu yang mengakibatkan bahwa di luar negeri hasilnya itu datanya itu dikeluarkan, tapi itu tidak akan merubah hasil, ya. Hasil tersebut sudah konsisten, yang mulia. Jadi ini soal bansos dan kemudian soal suara, sebenarnya berapa sih sesungguhnya perolehan suara dari Prabowo itu, sebenarnya Prabowo Gibran itu lama-lama makin terungkap, dan saya kira ini dampaknya ini memang terhadap soal bukan hanya elektabilitas tapi soal legitimasi, ya. Itu yang paling penting kan, seorang pemerintahan, bagi pemerintahan itu kan soal legitimasi. Jadi ya bebannya Pak Prabowo ini akan sangat berat gini kan, kalau dia nanti akhirnya ditetapkan menjadi presiden gitu ya, misalnya dimenangkan oleh Mahkamah Konstitusi dan kemudian ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang Pilpres, dan kemudian dia memimpin bangsa ini jadi sangat berat. Kenapa? Karena satu, basis legitimasinya rendah, kedua ada problem-problem ekonomi yang sangat, saya kira itu juga nanti sangat serius ya, bebannya sangat berat. Dan itu saya kira nanti kita kaitkan mengapa kemudian dia belum dilantik pun, belum ditetapkan sebagai pemenang pemilu, meskipun sudah ada ucapan-ucapan selamat ya, termasuk dari Amerika dan Cina, tapi kan secara legal formal dia belum jadi presiden. Dia sudah melakukan kunjungan ke Cina dulu. Itu yang saya kira banyak sekali orang kemudian bertanya-tanya, loh kok Pak Prabowo ngambil langkahnya semacam itu ya, karena tadinya kan orang banyak berharap Pak Prabowo setidaknya membuat, kalau toh dia selalu menyatakan bahwa dia ini akan meneruskan semua program Pak Jokowi, itu mungkin bagian dari strategi saja dari Pak Prabowo untuk agar dia memenangkan Pilpres gitu dengan dukungan Jokowi. Tapi dengan pernyataan dari Gerindra yang menyatakan bahwa Pak Prabowo itu menganggap Pak Jokowi itu sebagai mentornya, orang yang sangat dikagumi, dan nanti akan menyusun kabinetnya itu banyak minta Pak Prabowo. Orang tadinya juga menganggap ini mungkin masih tetap upaya Prabowo untuk mengajuk hatinya Jokowi gitu. Kan sekarang harusnya sudah sekarang nggak perlu lagi. Tapi dengan Pak Prabowo berkunjung ke Cina, ya artinya setidaknya betul bahwa Pak Prabowo itu memang menganggap Pak Jokowi itu guru politiknya, dan kemudian dia memilih untuk pertama kali bertemu dengan Jinping yang oleh Pak Jokowi disebut kakak besar. Saya di konten saya sebelumnya salah, saya menyebut kakak tua. Ini kita anggap salah ya menyebutnya kakak besar gitu ya, apa sih? Koko, apa itu ya? Saya nggak tahu apa. Brothers. Ya. Pokoknya kan kalau di Cina ada tradisi kakak pertama, ada kakak kedua, kan gitu-gitu. Ya. Kalau di Kopingho itu suheng. Oh, ya. suheng. Kakak seperguruan gitu. Kakak perguruan, tapi ini kakak besar gitu. Jadi artinya Pak Prabowo juga mengikuti jejak Jokowi untuk memilih bertemu dengan kakak besar.
Dan ini saya kira sebenarnya ada dampak, bisa kalkulasi, harus ada dampak-dampak politik di dalam negeri maupun internasional yang harus dihitung oleh Pak Prabowo gitu Pak. Betul sekali Mas Hersu. Saya ingin mundur sedikit ya, ini untuk disclaimer nih. Tadi yang saya katakan soal Yunarto Wijaya dengan Pak Prabowo, itu bukan Yunarto Wijaya secara langsung dengan Pak Prabowo, tapi ada ancaman melalui medsos gitu ya. Oke, ya. Nah, itu ya. pendukung Pak Prabowo atau apa. Dan kemudian apa namanya, menambahi sedikit dari Mas Hersu tadi, yang pagi hari itu selain dari tiga ahli itu tersebut ya Mas Hersu, itu ada juga yang ketua Bawaslu ya Mas Hersu. Iya, Awal-awal ini dia mengatakan bahwa mantan ketua Bawaslu itu ya. ya, mantan ketua Bawaslu tahun 2008 sampai 2012 kalau tidak salah ya Mas Hersu. Jadi dia akan membeberkan kronologis gitu ya, membeberkan kronologis, dan ada pertanyaan juga dari Hakim Soehartoyo dan sebagainya. Dan pada kesimpulannya dia mengatakan ini namanya adalah Pak Bambang ya, Pak Bambang Eka Cahya atau siapa begitu ya. Dan kemudian dia mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh KPU ya hampir mirip Mas Hersu dengan DKPP, tapi dia lebih lugas kalau saya rasa demikian. Karena menurut Pak Bambang ini, KPU melanggar prosedur asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pemilu. Dan lebih tegas lagi dia mengatakan ketidakjujuran dan ketidakadilan penetapan Gibran sebagai cawapres bukan sekedar pelanggaran etika, tapi pelanggaran hukum dan konstitusi. Ini sangat-sangat jelas nih kalau dia mengatakan bahwa tidak hanya sekedar etika, kalau DKPP keputusannya dan kemudian menegur Bawaslu adalah sebagai pelanggaran etika. Tapi kalau menurut mantan ketua Bawaslu ini, dia mengatakan bahwa pelanggarannya itu sudah pelanggaran berupa pelanggaran hukum dan bahkan ini adalah pelanggaran konstitusi begitu ya. Jadi ini sangat-sangat berat lah kalau menurut saya Mas Hersu ya. Dan kemudian untuk Pak Prabowo yang saat ini berkunjung ke Cina begitu ya, kita jadi kalau bisa kita perbandingkan begitu ya antara apa yang dilakukan Pak Prabowo saat ini, dia belum ditetapkan karena penetapannya itu nanti kita kan masih menunggu keputusan dari MK begitu, dan karena masih ada sengketa. Nah, tapi dengan kunjungannya ke Cina ini dan apalagi sudah ada ucapan dari Presiden Cina Xi Jinping begitu melalui dubesnya yang ada di Jakarta. Jadi ini ucapan resmi loh ya, karena tidak hanya lewat kawat atau lewat media sosial atau lewat telepon, tapi melalui surat yang kemudian diantarkan secara pribadi begitu oleh Duta Besar Cina yang ada di Jakarta kepada Pak Prabowo bahwa dia sebagai presiden terpilih begitu yang kemudian mengundang Prabowo untuk datang ke Cina. Nah, undangan ini sendiri Mas Hersu, kalau sebelumnya kita menduga bahwa mungkin Pak Prabowo nanti kalau seandainya dia memenangkan MK, maka setelah itulah baru kemudian dia, atau setelah dilantik baru kemudian dia akan melakukan kunjungan. Tapi ternyata sekarang dia sudah melakukan kunjungan gitu, bahkan 3 hari ada di sana, tidak cukup 1 hari begitu ya, biasanya kunjungan biasa ini sampai 3 hari ada di Cina begitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan Pak Jokowi, dulu Pak Jokowi pada tahun 2014 gitu ya, itu dari Gubernur DKI kemudian terpilih menjadi presiden gitu 2014, sesudah dia dilantik pada tanggal 20 Oktober, pada tanggal 8 Novembernya dia juga melakukan kunjungan ke Cina Mas Hersu, tapi itu dalam rangka konferensi begitu. Jadi kalau kita lihat itu adalah APEC Economic Leader Meeting, itu ada di Beijing, yang kemudian dilanjutkan multilateral kalau itu ya Mbak ya. Multilateral, dan kemudian sesudah itu memang berturut-turut, ketika itu ada ASEAN Summit di Myanmar, kemudian G20 Leader Summit di Brisbane, Australia dan sebagainya. Dan kemudian pada tahun 2019 itu sesudah dia terpilih gitu ya, dia sesudah terpilih pada tahun yang kedua kalinya maksudnya, dan dia juga melakukan kunjungan pertamanya itu ke Malaysia begitu Mas Heru, ke ASEAN. Nah, ini menjadi pertanyaan besar bahwa kenapa Pak Prabowo tidak melakukan kunjungan pertamanya itu ke ASEAN gitu, biasanya kan demikian gitu, ke para sahabat gitu. Ya itu yang menjadi pusat perhatian publik saya kira. Satu tentu saja soal mengapa yang dipilih Cina duluan, itu kenapa tidak ASEAN. Pertanyaan berikutnya gitu, apakah ini ada kaitannya juga dengan sikap Amerika dan Cina yang berbeda dalam menyikapi hasil Pilpres di 2024 ini kan, karena memang sejak awal kan saya ingat betul itu bahwa Duta Besar Cina itu datang ke rumahnya Pak Prabowo itu tanggal 17 Februari ya, artinya 3 hari setelah pemungutan suara dan quick count menyatakan Pak
Prabowo menang gitu. Dan kemudian kemarin secara resmi dia membuat surat beberapa hari yang lalu dia membuat surat ke Kementerian Pertahanan untuk diserahkan ucapan selamat dan sekaligus mengundang Pak Prabowo untuk ke Beijing begitu. Sementara Amerika kita lihat pertama kali juru bicara Kementerian Luar Negerinya kan menolak untuk memberikan ucapan selamat karena mereka justru memberi ucapan selamat kepada rakyat Indonesia kan begitu. Yang kedua, Gedung Putih juga melakukan hal yang sama dan memberi catatan-catatan soal hak asasi manusia kan begitu. Baru tanggal 12 Maret kemarin itu ada surat resmi dari Biden. Tapi Biden pun juga sebenarnya itu kalau kita lihat bahasanya kalimat ucapan juga nggak tegas karena dia cuman dia yang mengutip bahwa berdasarkan perhitungan PT dia menang, tapi dia menunggu hasil resmi dari hasil dari lembaga resmi untuk artinya menunggu KPU kan begitu. Jadi saya kira Pak Prabowo menangkap ada semacam ogah-ogahan juga gitu dari pemerintahan Amerika, dan ini lagi-lagi kalau dikaitkan pernyataan Pak Prabowo sendiri pernah di-ban kan, dia 20 tahun tidak boleh masuk ke Amerika, dan kemudian juga dalam salah satu kesempatan dia bicara bahwa saya sih cinta barat, cinta burger, serang burger, tapi merekanya nggak cinta sama kita kan gitu. Jadi tapi kan yang menjadi persoalan bahwa dengan sikap Pak Prabowo ini kan menunjukkan secara kepada kita secara terbuka bahwa jelas ke depan kalau nantinya Pak Prabowo yang ditetapkan jadi presiden, Indonesia akan menjalin hubungannya lebih erat dengan Cina. Padahal kan soal-soal ini saja banyak sekali soal yang sangat yang di Indonesia ini menjadi penentangan ya Mbak Agi, karena berkaitan dengan masuknya tenaga kerja Cina yang sampai sekarang tetap dibantah oleh pemerintah Indonesia, dan kemudian adanya disparitas antara tenaga kerja Cina, gajinya dari tenaga Cina dan tenaga lokal yang jauh. Padahal kalau belajar dari kasusnya beberapa negara Arab seperti misalnya di Dubai itu dan beberapa negara lainnya di Arab itu, penduduk lokal itu gajinya lebih tinggi dibandingkan dengan para ekspat. Di Indonesia kebalik gitu, gajinya sama-sama buruh kasar, karena ternyata yang masuk itu kan kalau banyak sekali laporan-laporan dari pabrik nikel itu bahwa yang masuk itu bukan tenaga skill seperti yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia kan gitu. Banyak juga yang tenaga kasar, satpam, kemudian juga supir truk dan sebagainya itu dari Cina. Gajinya mereka berbeda dengan Indonesia begitu. Iya betul sekali Mas Hersu. Jadi memang kalau untuk Amerika begitu cara mengucapkannya masih ada reserve di situ ya, bahwa ini berkaitan dengan HAM dan sebagainya, mereka menyebutkan demikian dan berharap bahwa HAM akan lebih baik dan sebagainya. Tapi kalau Cina ini kan memang mereka tidak pernah mention soal HAM begitu Mas Hersu. Peduli mereka. Peduli. Dan kemudian juga soal lingkungan mereka tidak terlalu peduli begitu ya. Jadi memang yang sangat disayangkan saat ini oleh para pengamat begitu, yang mereka mengamati kenapa Prabowo ini memilih Cina sebagai kunjungan pertamanya. Ya mungkin memang dibandingkan dengan negara-negara lain gitu, walaupun tetap saja kalau dari segi nilai investasi terbesar itu salah satunya justru dilakukan oleh negara tetangga kita yaitu Singapura begitu ya. Tapi Cina ini kan jumlah secara nominal proyek-proyeknya itu memang besar sekali Mas Hersu. Kalau tidak salah di atas 2000 proyek begitu ya, proyek Cina yang ada di Indonesia begitu. Dan tapi kita kenalnya selama ini kan hanya proyek kereta cepat begitu yang sampai 112 triliun begitu ya, dan kemudian itu mengakibatkan berbagai banyak kontroversi begitu karena bunganya terakhir itu tinggi dan kemudian menyebabkan kita tuh harus membayar secara bulanan dan secara tahunan itu besar sekali. Dan juga proyek-proyek hilirisasi nikel yang ada di Morowali, terus kemudian ada di Maluku Utara dan sebagainya, kita taunya hanya itu, padahal sebetulnya investasi Cina itu banyak sekali begitu, ada ribuan. Nah saya rasa itu juga mungkin yang menjadi penyebabnya begitu ya. Jadi kalau kita melihat di sini Pak Prabowo lebih menginginkan kerjasama itu, jadi lebih ingin membangun ekonomi ketimbang mempedulikan begitu ya, mempedulikan suara-suara dari dalam dan suara-suara para pegiat lingkungan begitu, karena memang investasi Cina ini banyak bermasalah dengan lingkungan kan Mas Hersu, banyak sekali, dan data-data itu diungkap itu sebetulnya terus-menerus, terutama misalnya oleh Walhi, oleh Jatam, oleh Greenpeace Indonesia dan sebagainya, misalnya di sekitar IKN pun juga banyak gitu ya, oleh LSM Borneo yang ada di daerah-daerah begitu ya, tidak hanya di IKN sebetulnya. Tapi ternyata itu tidak terlalu didengarkan. Kalau menurut pengamat sih, saya setuju dengan pengamat bahwa ini Pak Prabowo agak ignore begitu ya terhadap TKA dari Cina yang selama
ini menjadi masalah seperti dikatakan Mas Hersu kan itu terungkap ketika terjadi kecelakaan tambang di Morowali misalnya, baru di situ terlihat dari DPRD-nya bahkan mengungkap bahwa gaji di situ, dan itu sudah keluhan lama, gaji itu bisa 3 sampai 10 kali lipat begitu untuk pekerja Cina dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama, dan sampai sekarang itu belum selesai, dan itu mengakibatkan ya kondisi di lapangan itu tidak baik. Seharusnya itu ya Mas Hersu itu didengarkan, dan kita berharap Pak Prabowo bertemu dengan Xi Jinping, masalah ini dibicarakan gitu. Kalau seandainya selama ini Pak Jokowi yes saja, ya saja, berharap Pak Prabowo dengan karakter yang tegas dia membicarakan itu. Tapi ini kan sebetulnya dalam kapasitas dia masih belum jelas menjadi presiden atau tidak nantinya begitu. Nah, tetapi orang kemudian ini yang isunya menjadi liar kan, Anda ingat bahwa ada soal Sirekap yang berkaitan dengan servernya ya, servernya yang dianu dengan Alibaba kan gitu. Bagaimanapun kita kan belakangan tahu bahwa ya siapa sih pemilik Alibaba ini kan gitu. Ya dia juga tetap kader Partai Komunis Cina juga kan begitu. Terus kemudian saya jadi ingat file lama gitu karena ini pernyataan dari Duta Besar Taiwan ya gitu, bahwa tangan-tangan Cina bekerja dalam pemilu di Indonesia. Persisnya seperti apa saya lupa, tapi ingat gitu. Tapi kan ketika membaca itu, saya waktu itu kemudian punya catatan kritis terhadap Taiwan, karena bagaimanapun Taiwan ini adalah negara pesaing dari Cina, karena mereka ini sampai sekarang kan Taiwan ini eksistensinya di dunia internasional kesulitan karena ada soal Cina, dan banyak negara kemudian menganut one China policy kan Mbak, termasuk Indonesia juga begitu kan. Jadi kalau nggak salah Taiwan itu hanya di Indonesia saya kira cuma punya ini ya, kita nggak punya hubungan dengan Taiwan ya, paling tidak ada, jadi hanya dagang saja ya. Iya, kantor dagang saja yang ada di sini, kita dengan mereka ya. Tetapi saya kira bukan hanya Cina pasti yang punya kepentingan dalam pemilu di Indonesia itu. Saya kira Amerika juga pasti punya kepentingan juga. Ya saya kira itu hal yang biasa saja, tetapi kan kemudian orang mengkait-kaitkan soal ini dengan kunjungan. Kenapa kok mesti sangat tergesa-gesa untuk berkunjung ke Cina? Karena tadi selain soal tadi kalau di Indonesia ini kan Cina ini sensitif ya Mbak. Satu kalau saya selalu nyebutnya kalau di masa lalu orang itu ada kaitannya dengan peristiwa G30 SPKI, karena pada waktu itu Cina itu identik dengan komunisme kan begitu ya. Yang itu untuk generasi yang tua, yang anak-anak sekarang kalau diajak ngomong komunisme apaan sih, orang kayak nyanyi lagu kayak kaset rusak. Mereka juga nggak ngomongin kaset rusak ya, apa sekarang ya istilahnya ya. Pokoknya kalau ada tokoh-tokoh senior model kayak Pak Gatot yang ngomong-ngomong soal bahaya laten komunisme pasti diketawain. Itu masih lumayan kalau diketawain, itu bahkan kemudian diamin ini orang tua pikun apa ngomong soal komunisme gitu ya. Tapi di luar itu sebenarnya mereka sendiri itu punya juga memori kolektif yang berbeda berkaitan dengan kalau mereka bicara soal Cina itu ya tenaga kerja Cina yang menjadi ancaman buat mereka kan gitu. Jadi sebenarnya sama-sama ada persoalan semacam insecure gitu terhadap Cina sebenarnya, baik generasi tua maupun generasi muda kan begitu. Belum lagi kalau kalangan umat Islam di Indonesia dan juga kalangan pegiat HAM saya kira pasti akan menyoroti soal bagaimana nasib dari komunitas Uighur di Xinjiang ya. Yang sampai sekarang juga terjadi pelanggaran HAM besar-besaran yang dilakukan oleh Cina kan, itu yang selalu jadi catatan itu dari sisi dalam negeri. Belum lagi kalau dengan Amerika tentu saja ada kepentingan geopolitik global berkaitan dengan junior superpower dan senior superpower, dan kemudian perebutan wilayah di pengaruh di Laut Cina Selatan kan gitu Mbak. Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi memang kunjungan Pak Prabowo ini sebelumnya ini ada banyak pertanyaan Mas Hersu. Kenapa ketika ditetapkan yang sebelum ditetapkan ya, apalagi setelah ditetapkan oleh KPU. Sebelumnya peristiwa sesudah 14 Februari yaitu quick count yang rame-rame memunculkan nama Prabowo sebagai pemenang versi quick count begitu, dan kemudian diprediksi dia akan menang satu putaran sehingga tidak perlu ada putaran kedua untuk Pilpres. Itu memang dibandingkan dengan media di negara-negara lain, media di Cina itu memang rame-rame memberitakan itu seperti mereka bergembira begitu Mas Hersu terhadap
mengambil apa yang ada di Indonesia begitu. Ini setidaknya yang disorot ini misalnya dari media seperti Xinhua, ini saya tidak tahu bacanya benar atau tidak ya, Xinhua, dan kemudian China Daily sampai South China Morning Post itu yang berbasis di Hong Kong, itu mereka rame-rame memberitakan dan membuat analisa-analisa begitu. Dan analisa mereka sebetulnya ya hampir sama dengan kita, yaitu ini mengacu kepada banyaknya investasi Cina yang ditanamkan di Indonesia. Jadi kalau seandainya Prabowo yang menang, mereka beranggapan ya itu aman lah begitu ya, bisa dikatakan demikian, karena mereka memprediksi bahwa semua kebijakan Jokowi di masa yang lalu itu pasti akan dilanjutkan. Mereka yang meyakini seperti itu, pasti akan dilanjutkan oleh Prabowo, yaitu kerjasama berbagai proyek, kerjasama infrastruktur, dan terutama kerjasama BRI, yaitu Belt Road Initiative begitu ya, yang menjadi pengganti dari Over One Belt One Road begitu kan, yang artinya kita menjadi klan begitu ya, menjadi klan besar dari Cina dalam menguasai dunia begitu. Nah, ini mereka yakini bahwa kita akan dekat dengan mereka. Nah, itulah kenapa mungkin berbagai hal yang seperti itu, yang triliunan uang Cina yang tertanam di Indonesia begitu, dengan segala carut marutnya begitu, akan aman begitu di bawah pemerintahan baru kalau seandainya Prabowo. Jadi saya rasa ini memang banyak sekali sebelumnya Mas Ersu yang membuat analisa bahwa ada tangan-tangan senyap dari Cina yang ikut bermain di dalam pilpres apa dan sebagainya. Ya kemudian ketika seperti dikatakan tadi, bahwa ketika kemudian terungkap begitu ya oleh ahli IT Indonesia bahwa ada kerjasama antara KPU dengan Alibaba, yaitu sebuah konglomerasi besar di Cina begitu, yang mereka berbagai hal lah mereka ya membangun, dan salah satunya adalah e-commerce begitu, dan kemudian IT yang di dalamnya ada seperti itu, yang kemudian digunakan oleh KPU begitu Mas Hersu untuk servernya. Nah ini membuka itu semua begitu, bahwa memang benar bahwa ada kerjasama, bahkan untuk kerjasama KPU pun itu ditangani oleh Cina begitu dalam hal ini. Nah kita tidak tahu apakah ini nanti di sengketa MK hal ini juga akan menjadi masalah besar Mas Ersu. Seharusnya sih iya ya, karena ini adalah soal kedaulatan negara, ini adalah soal apa ya, kita masa sih tidak ada Indonesia, kita sudah demikian banyak ahli IT yang dihasilkan oleh Indonesia begitu, dan kita gembar-gembor seperti misalnya Pak Luhut, Pak Jokowi sendiri begitu kan selalu mengatakan bahwa kita sudah maju dalam hal IT. Terus kemudian selama 9 tahun pemerintahan Pak Jokowi juga soal perkembangan IT itu yang yang didahulukan begitu ya. Dan tapi ternyata untuk kerjasama soal penghitungan suara di KPU saja harus diserahkan kepada Alibaba begitu. Ini kan menjadi kontradiktif begitu. Ya. Oke, tadi saya nyebut nama duta besar ya. Tapi kan tadi saya bilang bahwa Taiwan nggak punya duta besar di Indonesia, punyanya kamar dagang aja ya, semacam perwakilan dagang lah gitu, trade semacam kayak Kadin gitu ya, mungkin kelasnya atau apa saya nggak tahu. Pokoknya ada perwakilan dagang saja ada di Indonesia. Ternyata yang menyinggung itu adalah Menteri Luar Negerinya Taiwan waktu itu, Joseph Wu. Dia bicara konteksnya sebenarnya ketika Taiwan mau menyelenggarakan pemilu, dan kemudian Cina itu campur tangan dalam soal itu. Saya kira iya, pastilah, karena dia pengen tentu setidaknya pemerintahan yang baru yang dipilih di Taiwan itu yang lebih bersahabat dengan Cina. Tapi pada waktu itu Joseph Wu menyinggung juga bahwa ya Cina itu juga campur tangan dalam pilpres di Indonesia yang akan terjadi tanggal 14 Februari kemarin itu. Dia karena bicaranya jauh sebelum itu. Jadi ini semua kepingan puzzle ini kan kemudian menjadi mozaik ketika kemudian Pak Prabowo melakukan kunjungan pertama ke Cina, bahkan tanpa menunggu dia ditetapkan sebagai presiden lebih dulu gitu. Iya. Dan kenapa kerjasama seperti itu, seperti misalnya KPU dengan Alibaba harus disembunyikan ya? Kalau seandainya memang itu tidak ada apa-apa, itu adalah kerjasama normal dan itu secara profesional dilakukan, kemudian itu dipilih dari sekian banyak perusahaan, memang dia yang mampu, dia memiliki kemampuan untuk perlindungan, untuk perlindungan IT supaya tidak bobol dan sebagainya, karena katanya mendapatkan jutaan serangan begitu yang diklaim oleh KPU, ya itu kenapa tidak diungkapkan saja begitu Mas Hersu kan? Tapi ini disembunyikan, dan kemudian ketika ketahuan begitu, itu mereka kemudian kelimpungan begitu. Ini kan aneh juga, malah menjadi kecurigaan nih hal-hal seperti ini. Dan sekarang dihubungkan dengan Prabowo yang pertama kali juga datang berkunjung itu memilih Cina sebagai destinasi.
Tadi kita yang soal apa Sandra, soal Harvey Muiz dan ini masih ada perlu tambahan lagi atau cukup yang tadi Mbak Agi? Soalnya Sepertinya, iya ya, sepertinya itu cukup ya Mas Ersu. Cuman kalau saya sih sangat menyayangkan nih Mas Ersu, menyayangkan sekali terhadap hoax-hoax yang sangat dipercaya loh Mas Iya. Ersu. Jadi ini seperti ini kita tampilkan saja. Nah, ini dilakukan kalau saya mengambil contoh ini dari X ya. Ini akun namanya Bie Nyambai. Nah, saya tidak tahu ini siapa pemilik akunnya, tapi ini sangat-sangat aktif gitu dan dia adalah buzzer dari 02. Dia mengatakan mantap. Kikis habis demi negara dan di situ ada terlihat begitu Mas Ersu di dalam meme yang dia bagikan begitu itu ada tulisan masih ingatkah kenapa Mas Gibran selalu senggol-senggol tentang timah dan Tom Lembong ini loh maksudnya mega korupsi 271 triliun siapa itu Tom Lembong Antek Mama Rika yang tidak menginginkan Indonesia hilirisasi sekarang terbukti komplotan Tom Lembong terciduk. Ini masih segelintir saja. Nanti kita lihat lagi Presiden Prabowo setelah dilantik akan lebih banyak lagi mega korupsi yang lebih besar dari ini. Maksudnya dari yang dilakukan Helena Lim dan kawan-kawan dan dikatakan itu adalah antek dari Tom Lembong. Salam dua jari tegak lurus Jokowi Prabowo Gibran Presiden 2024. Dan ini Mas Hersu kalau kita melihat ini di X saja yang seperti ini banyak. Apalagi kalau kita melihat di TikTok. Saya sangat menyayangkan. Aduh luar biasa. Ya. Ya, saya kira mereka pasti mencoba mengalihkan isu lah gitu ya. Ya, betul. Ya, dan itu banyak diyakini dan dibenarkan dan kemudian di-share ulang Mas Hersu. Kenapa yang seperti ini Kominfo juga tidak bekerja dengan keras ya Mas Hersu? Kenapa dibiarkan yang akun-akun seperti ini juga gitu? Oke, Mbak Agi, kita ketemu lagi esok ya. Tetap semangat ya. Ini penting semangatnya untuk semangat menjalankan putaran terakhir 10 hari bulan Ramadan dan juga untuk terus menyelamatkan Indonesia ya Mbak Agi ya. Yuk, kami mohon pamit, saya Hersbun Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.